seperti itu. Yang tahu fotonya Mas Kaisang atau yang mengenali Kaisang itu paling tinggi 92,9. Yang mengenali Pak Teguh itu sedikit lebih rendah dibanding yang mengenali Mas Kaisang, 92,7. Gusti Bre itu 78. Saya melihat Solo itu bisa diajukan 2 6. Sedangkan ketika kita tanya kombinasi agama antara Islam dan non-Islam tambah dengan 9, itu 39,4%. Banyak. Kita lihat yang pertama itu popularitasnya dulu. Saya berdiri saja. Nah, popularitas. Paling tinggi Mas Kaisang popularitas. Anda tahu ini siapa? Begitu. Seperti itu. Yang tahu fotonya Mas Kaisang atau yang mengenali Kaisang itu paling tinggi 92,9. Yang mengenali Pak Teguh itu lebih rendah dibanding yang mengenali Mas Kaisang, 92,7. Gusti Bre itu 78. Sekar Tanjung itu di urutan popularitasnya di urutan yang keempat, 46,4. Reo Juliana Fernandes, putranya Pak Udi, itu popularitasnya 27,7. Budi Pras, Pak Ketua DPRD, itu 26,4. Astrid, Rektor UNSA, itu di 24,3. R.A. Yasinta yang minggu yang lalu sempat saya berikan komentar, putrinya Pak Aryo Bimo, itu popularitasnya di kota Solo cukup tinggi ya, 22,1 itu cukup tinggi. Jadi ketika kita sodorkan ini siapa, itu ternyata 22% responden saya masyarakat Solo itu mengenali itu R.A. Yasinta. Kemudian Mas Huri itu 16,8%. Sugeng Rianto itu dari PKS itu 16,4%. Budi Murtono Pak Sekda itu Sekda Solo itu 15,2%. Dan Suprabu ini ternyata tidak banyak dikenal di Solo. Walaupun dia Ketua Bapilu PDI Perjuangan di Solo, itu hanya dikenali 12,9%. Kalau nggak salah ya Bapak Ibu sekalian, nama Hari Suprabu itu sejak di antara tokoh 12 tokoh ini mana yang panjenengan pilih untuk menjadi wali kota? Yang kedua nanti pertanyaan untuk menjadi wakil wali kota. Nah ini Bapak Ibu sekalian, itu kita ambil yang tertinggi dari data menjadi wali kota dan atau data yang menjadi wakil wali kota. Maksudnya begini, misalkan Pak Teguh, selanjutnya saja dulu. Nah ini Bapak sekalian, Mas Pak Teguh Prakoso, itu ketika kita tanya untuk menjadi wakil wali kota, itu yang mengatakan memilih Pak Teguh untuk menjadi wakil wali kota itu 7,5%. Ketika kita sodorkan Pak Teguh menjadi wali kota, angkanya jauh lebih tinggi, 35,3%. Gitu. Terus kemudian yang lain misalkan Sekar Tanjung. Sekar Tanjung ini kalau misalkan kita sodorkan menjadi wakil wali kota itu 7,3%. Sedangkan kalau kita sodorkan menjadi wali kota itu hanya 1,4. Gitu. Yang menarik ini Mas Kaisang. Mas Kaisang ini kalau kita sodorkan jadi wakil wali kota 14,1%. Sedangkan kalau kita sodorkan jadi wakil wali kota itu lebih tinggi, 12,30%. Mungkin masyarakat Solo berpersepsi, berpandangan Mas Kaisang itu belum punya pengalaman di pemerintahan, sehingga apa tidak sebaiknya dia
wakil wali kota dulu. Kira-kira seperti itu. Justru lebih tinggi menjadi wali kota dibanding wakil wali kota. Menjadi wali kota, elektabilitasnya 25%, kita 20,6. Balik ke atasnya mas, yang cap tadi mas. Nah, ya, yang paling rendah itu adalah Budi Murtono. Kemudian itu saya mensimulasi calon wali kota berdasarkan hasil survei Solo Raya Pule. Itu ada tiga, yaitu Teguh Prasetyo, Teguh Prakoso, Gusti Bre dan Kaisang. Gitu. Sedangkan bursa calon wakilnya itu lebih banyak, ada 8. Dari 12 itu ada 8 calon wakil wali kota berdasarkan jajak pendapat. Dan keterpilihan wakil wali kota, keterpilihan calon wali kota itu seperti ini. Gitu, seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan, PS 7 kursi, PSI 5 kursi, Gerindra 5 kursi, Golkar itu 3. Terus kemudian PKS ini kurang, PSI itu juga kurang, harus ada. Saya melihat Solo itu bisa diajukan simulasi dua pasangan Pilwakot Kota Solo. Pasangan pertama dengan Sekar didasarkan pada apa itu? Satu, kekuatan politik, yang kedua adalah hasil survei tadi. Hasil survei. Gitu. Sehingga ini kemungkinan diusung oleh Gerindra, Golkar, PSI dan PAN. Kemungkinan diusung itu. Lawannya siapa? Lawannya Teguh berkoalisi dengan PKB. Ini ada kaitannya juga dengan imbas Pilpres, iya kan, Bapak sekalian. Ini yang Gusti Bre sama si Sekar itu kan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Ya, sementara yang ini di luar Koalisi Indonesia Maju, yaitu PDIP dan PKB. Gitu. Koalisinya Indonesia Maju ini 16 kursi. Lalu PKS posisinya di mana Pak kalau itu? Kemungkinan PKS nggak ngajukan. PKB formasinya masih Pak Teguh dengan HM Masuri. Sedangkan kalau PKS ini dengan siapa kalau dia berkoalisi dengan PAN? Tapi PAN ini juga begini, simulasi satu pasangan ini dimungkinkan kalau ada rekonsiliasi di Solo antara saya bisa muncul satu pasangan, bisa Gusti Bre Teguh dan Kaisang Teguh, bisa itu. Nah, kalau ini yang muncul kemudian didukung oleh koalisi besar itu, yang di luar itu hanya PKS seperti 2020 tadi menjomblo tadi, maka saya kok percaya ya, nggak ada yang berani nantang ya. Tidak ada yang berani muncul di luar simulasi ini. Gitu. Benar apa tidak dari wali kota yang sekarang ini Mas Gibran yang berangkat dari tadi kelompok sumber tadi yang mempromosikan Gusti Bre, itu asumsi saya. Kenapa? Dan saya juga punya pretensi, kenapa sih Gusti Bre ini kan tokoh baru sebenarnya di Solo. Sebelum ada cawe-cawe dari istana itu kan Gusti Bre itu kan nggak pernah kita dengar itu, iya kan? Baru kita dengar itu ketika Presiden Jokowi menurunkan bantuan untuk membangun keraton, membangun Mangkunegoro, terus kemudian mantunya si Kaisang itu di Mangkunegoro, baru kemudian itu kan. Terus kemudian juga naik tahtanya Gusti Bre itu biasa kalau naik tahtanya Gusti Bre. Biasanya kalau naik tahta Gusti Bre itu apa di dalam keraton itu kan banyak riak-riak. Ini mulus ini.
ini dengarnya populus seperti itu, jangan-jangan gitu, seperti itu. Lalu setelah itu diendos dan terakhir dibawa ke syukuran relawan itu, ya sudah. Kelihatannya sinyalnya itu. Apakah itu betul? Walau alam. Politik itu the last minute, tunyu, licin. Tapi percaya Bapak sekalian, selicin-licinnya politik itu sebenarnya gampang ditebak. Karena paksunya itu hanya satu, potong kepentingan, tidak ada yang lain. Kepentingan. Antara Gusti Bre dan Teguh. Kalau wali kotanya dua itu, Gusti Bre dan Teguh. Sedangkan untuk wakil wali kotanya itu ada 8 tadi. Nah, Mas Kaisang itu saya nggak yakin dia mau running di Pilkada Solo. Karena apa? Mas Kaisang itu ketua partai. Dan ketua partai PSI, walaupun mungkin di tingkat nasional itu tidak lolos parliamentary threshold, tetapi Mas Kaisang ini mestinya makomnya itu sudah tidak di wali kota. Ya, makomnya itu di tingkat nasional, apakah jadi menteri atau jadi apa, begitu, seperti itu. Nah, kalau jadi wali kota, itu tingkat resistensinya masyarakat kan tentang tuduhan politik dinasti, melanggengkan kekuasaan dan lain sebagainya, itu kan tetap cukup tinggi. Sama tingginya ketika dia misalkan nanti jadi menteri. Tetapi kalau dia jadi menteri itu akan memperoleh gain berupa panggung politik selama 5 tahun dan juga menguasai sumber daya yang ada di kementerian yang ia pimpin. Sehingga cukup penting itu di dalam rangka membesarkan partainya Mas Kaisang daripada dia ngambil posisi di Solo, sehingga saya nggak yakin kalau Mas Kaisang itu mencalonkan wali kota Solo, gitu, seperti itu. Sehingga kalau sudah seperti itu, maka tinggal ada 2. Kalau ada potensinya Mas Kaisang sendiri gimana Pak? Kalau di sini? Kalau potensi Mas Kaisang di sini tinggi, jadi nggak mungkin terus kemudian partai dalam tanda kutip partainya sumber tadi itu membiarkan Mas Kaisang itu kalah itu. Kalau gitu. Mbak Sekar gimana Pak? Kalau Mbak Sekar itu potensinya juga besar untuk jadi wakil ya. Kalau jadi wali kota, saya nggak yakin karena partainya dia di Solo kan cuma 3 kursi. Terus elektoral dari Mbak Sekar sendiri kan hanya 7%. Itu memang makomnya di wakil. Ketika kita tanya ke masyarakat lebih banyak yang menginginkan Sekar Tanjung itu menjadi wakil wali kota dibanding menjadi wali kota. Walaupun menjadi wakil wali kota, jangan lupa Sekar Tanjung itu masih muda, karir politiknya masih tinggi, dan ada kepentingan Partai Golkar secara nasional untuk bisa membangkitkan, mengobarkan Partai Golkar di Solo. Tadi saya sampaikan bahwa Solo itu adalah sentral politik nasional. Pertarungan di Solo itu tidak sekedar perebutan kursi wali kota, wakil wali kota, tetapi perebutan gengsi politik di Indonesia. Itu. Kalau sendiri saat ini sebagai Mangkunegara, ya. Yang dia berasal dari partai. Kira-kira nanti cukup seksi nggak sih untuk kalau melihat dari aspek popularitasnya, walaupun masih 78%, Gusti Bre ini kan ranking kedua, jajak pendapat saya. Di posisi 25% elektoralnya. Itu sangat seksi. Cuman permasalahannya ya tadi saya sampaikan tadi. Gitu. Bisa enggak Gusti Bre itu menyelesaikan problem tentang posisi kultur budaya bangsawan dengan kultur budaya demokrasi. Kalau Gusti Bre itu bisa memadukan, mengakomodasi kultur budaya demokrasi, ini menjadi luar biasa. Seorang yang mestinya dilayani, kulturnya dilayani, kemudian menjadi sosok yang melayani, itu jauh lebih besar seksinya, jauh lebih besar nilainya dibanding misalkan orang yang kulturnya melayani dan dia melayani, itu biasa aja. Tetapi kalau kultur budayanya dilayani kemudian dia melayani, menjadi luar biasa. Seksinya di situ, Mbak. Pak, di sini kan ada anak pejabat, kemudian ada anak politisi juga. Iya. Itu ikut dalam berusaha di sini. Iya. Itu mempengaruhi nggak sih Pak untuk menjadi wali kota Solo? Iya.
Jadi dari latar belakang profesi tadi, itu yang paling banyak diinginkan itu dari kalangan pengusaha dan dari kalangan politisi. Nah, politisi itu bisa saja anaknya politikus, pengusaha itu juga anaknya pengusaha, gitu. Seperti itu. Nah, itu biasa dalam kehidupan politik kan memang begitu. Kita nggak mungkin dan bisa misalkan, ini harus berasal dari akademisi. Gitu. Akademisi nanti anak saya juga mungkin saya arahkan juga jadi akademisi. Pak, gitu, bagi pemilih mempengaruhi nggak sih Pak? Di pemilih? Iya. Siapa, anak siapa gitu. Oh iya mempengaruhi sekali karena begini ya, karena orang Jawa itu lebih suka memilih itu menggunakan pendekatan bibit bobot bebet toh. Bibit bobot bebet. Itu artinya apa? Anaknya siapa itu besar sekali. Gitu. Menjawab sangat perlu itu 9,1. Ranking ideologi masyarakat secara sederhana itu dibagi menjadi dua, yaitu Islam dan nasionalis. Mana yang paling pas untuk menjadi pemimpin Kota Solo? Yang menjawab nasionalis itu 37, yang menjawab Islam itu 5,8. Yang kombinasi jauh lebih banyak, antara 3 kepemimpinan Kota Solo itu. Maka yang menginginkan kombinasi antara generasi tua dengan generasi dewasa itu 22%, generasi tua dengan generasi muda itu sedikit, jadi wong tua sama di bawah. Jadi pemimpin Kota Solo itu itu orang wong tua bareng pemimpin gitu, seperti itu sudah tidak terlalu diinginkan oleh